ada perubahan. DSM-5 terbit 2013, which is 10 tahun yang lalu. Semua masuk ke dalam sebuah payung yang namanya autism. Kalau kita nonton film terus kemudian ada dialog-dialog, My son is in the spectrum. Itu caranya mereka yang di luar sana, Amerika, Australia, itu menyebutkan bahwa anaknya itu kebutuhan khusus yang masuk ke dalam payung autism. Karena memang autism itu kan sangat-sangat luas ya, batasannya itu nggak ada yang sama. Nah, tapi sekarang semua masuk ke dalam spektrum autism itu dan dibedakan levelnya. Tapi intinya adalah ada level 1, 2, 3. Terus kita gimana kita? Ya sama seperti Anda semua. Punya anak itu kan happy tuh. Pas awal. Habis itu isinya adalah bingung. Gimana nih? Ini saya udah bener apa belum? Kayak kemarin waktu saya eh, webinar kan harga kemarin sudah ada. Itu juga nggak tahu deh nih gimana nih. Ini udah bener belum nih saya padahal anaknya udah umur 12. Saya udah bener belum? Saya tarik sekarang homeschooling. Tadinya dia sekolah hanya untuk kemandiriannya aja. Terus ada lagi yang udah kuliah pun nih gimana ya Mbak nih bingung saya soalnya kok tempat kuliahnya disuruhnya begini-begini. Ya kita akan bingung terus karena memang tidak ada satupun bentuk pasti. Nggak ada ya, semua keluarga harus terus mencari what is best for my child. Mau laki, mau perempuan, mau kembar. Kita kalau menerima fakta bahwa anak kita beda, itu kayak kita masuk ke berita buruk. Kita pasti ada tahapan yang kita lalui seperti ketika kita, seperti orang-orang yang menerima kabar bahwa kamu cancer, kamu diabetes, kamu harus minum obat seumur hidup karena kamu hipertensi. Kamu anakmu itu kakinya yang satu harus pakai sepatu khusus. Jadi ketika kita dikasih tahu kayaknya dia masuk spektrum itu kita masuk ke sebuah lingkaran yang pasti ada deh denialnya, marah. Yang paling paling sering saya hadapi dengan klien dan teman-teman saya adalah marahnya sampai ke marah ke Tuhan, bukan hanya marah ke pasangan ya atau keluarga besar, tapi juga marah ke Tuhan. Kenapa saya sih gitu kan? Terus mulai deh, enggak dia nggak apa-apa, dia dia mild kok, dia dia bukan autis, dia ADD, terus mulai deh diagnosa sendiri gitu. Itu tahapan-tahapan yang menurut saya sih wajar kalau orang tua mendapatkan berita buruk ya. Nggak usah anaknya kenapa-napa. Kalau dirinya sendiri harus begini, harus begitu aja, kita maju mundur untuk menerima fakta itu. Nah, kalau anaknya udah makin lama makin gede, itu masuk ke ini. Depressionnya bukan clinical depression ya, bukan mental illness, tapi kita jadi kayak aduh saya kayaknya nggak ini deh, saya kayaknya nggak ikutan deh kalau ada ketemu-ketemu sama teman-teman, soalnya teman-teman saya tuh pasti ngomongin cucu, pasti ngomongin anaknya kerja di mana gitu, terus menarik diri, terus mikir mikir aduh nanti kalau saya nggak ada gimana, saya sedih banget, apalagi kalau misalnya tiba-tiba anaknya yang autism itu nggak dapat kerja atau kok marah-marah aja sih, kok dia kok gini, jadi terus sedih, terus aduh males deh aku ngapa-ngapain, depressionnya kayak begitu, sampai ke tahapan ya udahlah emang begini, emang ini gitu. Tapi mencapai acceptance itu bukan hal yang mudah, itu sesuatu yang sangat-sangat sulit ya. Dan jangan salah, ini bukan tahapan yang kayak kelas 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Enggak, ya muter aja. Jadi bisa aja tiba-tiba denial lagi, bisa tiba-tiba terus marah lagi, bisa terus jadi kusut lah. Nah, itu biasanya dihadapi oleh orang tua. Persoalannya adalah orang tua mau tetap di tahapan itu atau keluar dari tahapan itu. Do something about it atau
tetap marah. Do something about it atau tetap isolating. Udahlah, orang nggak usah perlu tahu anak gue kenapa. Itu urusan kita, gitu. Jadi eh, semua pilihan, kalau menurut saya, semua pilihan itu nggak ada yang salah. Tapi semua pilihan itu ada konsekuensi yang mengikuti, gitu. So itu pilihan setiap keluarga mau ngapain, gitu. Ya, tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.